kami membentuk di Kabupaten Timur Tengah Utara. Sebenarnya pembentukan SMSI di Kabupaten Malaka sudah dilakukan beberapa tahun yang lalu, tetapi karena berbagai hal sehingga rekomendasi terkait pembentukan SMSI kami tarik kembali karena tidak ada perkembangan, sehingga baru kali ini ada pembentukan pengurusnya yang harusnya dilantik pada tahun 2024 kemarin. Bapak Ibu sekalian, peran SMSI tentu kita sangat berharap di Kabupaten Malaka terus berkolaborasi dengan pemerintah. Jika di dalam perjalanan selama ini teman-teman SMSI mengkritik pembangunan dilakukan oleh pemerintah, tentu itu adalah bagian dari bentuk koreksi yang dilakukan oleh media. Kami berharap teman-teman SMSI yang ada di Kabupaten Malaka untuk terus melakukan kritikan-kritikan, koreksi apabila ada yang salah. Tetapi kalau ada hal-hal yang positif dilakukan pemerintah, tentu hal itu harus dilakukan, harus dipublis dengan baik. Teman-teman sebagai wartawan tentu harus mengedepankan profesionalisme, asas koreksi terhadap suatu persoalan penting dilakukan. Karena seperti yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, media itu sangat memiliki peran yang sangat berat. Bisa membuat orang menjadi besar, bisa jatuh karena media. Kita tetap mengacu pada Undang-Undang Pokok Pers 40 tahun 99 serta Kode Etik Jurnalistik, sehingga kita tetap aman dan melaksanakan tugas-tugas jurnalistik kita. Yang bisa membentengi kita adalah diri kita sendiri. Ketika kita mempublikasikan satu berita, harus dilakukan melalui koreksi, harus diverifikasi ulang. Kita tahu bahwa di beberapa daerah kemarin teman-teman itu tidak melakukan koreksi ulang sehingga harus berhadapan dengan hukum. Kami tentu dari SMSI juga selalu dimintai pendapat oleh teman-teman dari pihak keamanan terkait dengan hal-hal seperti itu. Kami tidak ingin terjadi di Kabupaten Malaka. Oleh karena itu, teman-teman yang ada di SMSI, wartawan di Kabupaten Malaka untuk tetap mengedepankan profesionalisme dengan menjunjung tinggi Undang-Undang Pokok Pers 2009. Hal itu yang bisa membentengi teman-teman. Ketika teman-teman bekerja di luar itu, tentu akan berhadapan dengan persoalan hukum. Beberapa daerah kami terus mendorong di dalam kerjasama dengan media harus tetap melihat bagaimana regulasi perusahaan persnya yang benar seperti apa. Karena di beberapa daerah juga ada yang bekerja sama dengan media yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Itu begitu besar dana yang harus dikembalikan sesuai hasil temuan BPK. Kami tidak ingin terjadi di Kabupaten Malaka. Apabila ada kerjasama dengan Dinas Kominfo, sebaiknya melalui organisasi. Organisasi bisa mengkonsolidasi teman-teman secara baik. Hal ini sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Kupang kemarin. Beberapa daerah juga sudah melalui organisasi karena rentan persoalan. Jangan sampai nanti ada teman-teman yang punya media ternyata tidak memenuhi syarat sebagai suatu media. Sehingga kami juga mohon dukungan dari Bapak Dewan kalau ada di sini untuk bisa mendorong pemerintah untuk bisa berkolaborasi dengan media-media yang jelas perusahaan medianya. Karena saat ini juga media sosial juga cukup berkembang dan pesat. Ada yang melihat masyarakat yang masih awam tentang media, melihat media TikTok itu adalah sebagai media. Sementara media TikTok ini tidak dilindungi Undang-Undang Pokok Pers. Karena sudah ada tren, ada orang dari TikTok pergi wawancara masyarakat terhadap satu kasus, masyarakat yang tidak paham lalu menjelaskan kasus itu dan dipublis melalui TikTok. Dan ini kena Undang-Undang ITE. Dia tidak bisa dilindungi dengan Undang-Undang Pokok Pers. Sehingga kita berharap teman-teman media juga kalau misalnya bermain di TikTok jelas medianya. Kalau misalnya masih apa istilah akun pribadi, karena ini akan berbahaya.
Dan di Kota Kupang sepertinya juga sudah mulai tren itu, tapi kita sudah ingatkan untuk tidak melakukan hal seperti itu karena tidak bisa dilindungi dengan undang-undang pokok pers. Kami berharap dengan pembentukan SMSI di Kabupaten Malaka pada tahun indeks kebebasan pers di NTT akan semakin baik. Dari evaluasi yang kami lakukan bersama Dewan Pers pada tahun 2023 kemarin, IKP kita NTT cukup bagus. Sekalipun ada beberapa persoalan terkait dengan teman-teman media, tetapi itu masih di kategori masih wajar. Sehingga kami berharap teman-teman SMSI di Kabupaten Malaka terus menjalankan kegiatan-kegiatan jurnalistik secara baik, profesional, terus menjaga diri dengan membentengi diri dengan beberapa pokok pers dan berkolaborasi dengan pemerintah yang ke depan secara baik, membangun relasi sosial dengan masyarakat maupun pihak-pihak yang terkait sehingga bisa melaksanakan tugas-tugas jurnalistiknya secara baik. Itu saja harapan saya, dan saya juga sangat berbangga karena di sini juga hadir dari DPR, dari Bapak Baradi, teman-teman dari JMSI dan organisasi kepemudaan ya. Kami ucapkan terima kasih dan selamat siang.